Jadi jalannya. Nanti berhadapan aku dengan Tuhanku di dalam kemuliaannya. Yesus Oke, terima kasih untuk mahasiswa Grafe International Theological Seminary. Baik, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu nomor 6. Lihat kata-katanya, selamat karena anugerah. Tidak ada satu orang pun bisa masuk surga yang karena usaha dirinya sendiri. Tidak ada. Mengapa? Karena surga itu maha kudus. Cukup setitik dosa saja, manusia sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Setitik saja. Nah, adakah orang yang tidak ada dosa setitik pun? Saya pikir tidak mungkin, tidak ada. Nah, lalu bagaimana masuk surga? Ini anugerah. Kenapa? Yesus datang, dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia, termasuk di dalamnya dosa saya, dan Pak Paul sudah mengakui termasuk dosanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga mengaminkan termasuk dosa Bapak Ibu sekalian. Amin. Gimana? Ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Di dalamnya termasuk dosa saya. Di dalamnya termasuk dosa. Makanya judulnya adalah apa? Selamat karena anugerah. Jadi keselamatan kita itu adalah pemberian Tuhan Yesus. Karena anugerah. Mari, video. Sukacitanya dalam istana sang
Bapak Ibu hadirin sekalian, kita membaca ayat Alkitab yang dikutipkan ke sini. Kita lihat di sini di ayat firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang terakhir, ya, sebelum yang renungan itu, yang dikutip dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ya. Nah, saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Ya. Katanya gini, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, seperti Pak Paul sekarang ini, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Hiburkan apa? Bahwa kita semua nanti akan sama-sama naik ke atas. Di sini dikatakan gini, ya, sangkakala berbunyi, ya, penghulu malaikat. Penghulu malaikat itu di dalam Alkitab itu namanya Mikael. Jadi malaikat berseru, ya, sangkakala berbunyi. Yang meninggal duluan, seperti Pak Paul, itu akan bangkit. Bangkit dengan tubuh yang baru. Dan yang hidup, kalau masih hidup, misalnya kalau hal itu terjadi sekarang, kan kita masih hidup, ya. Dan kita akan diubah sekejap mata. Tubuh kita yang daging ini akan berubah dan akan menyongsong Tuhan di angkasa di sana dengan tubuh yang baru. Nah, ini dikatakan ayat Alkitab. Maka itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, begini, ya, saya tidak mau berpanjang-panjang lebar karena ya, yang tidak begitu penting untuk dibahas siang ini cuacanya tidak begitu baik, ya, maka yang penting-penting saja. Ini apa yang kita baca sekarang ini, benar apa tidak? Banyak orang bicara, ini benar apa tidak? Oh, ini ayat Alkitab, benar atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dunia ini ada banyak dikatakan ini firman Tuhan, itu firman Tuhan, tapi benar apa tidak? Nah, kalau bohong bagaimana? Betul nggak? Kalau ayat Alkitab itu bohong bagaimana? Ya, yang mempercayainya sudah dibohongi, betul nggak? Berarti sia-sia. Selama ini saya kena bohong, Pak Paul kena bohong, ya mungkin ada banyak lagi saudara yang lain kena bohong, begitu. Tapi kalau ini benar, nah, berarti bagaimana kita mempercayainya? Sekarang kita mau tahu, ini bagaimana kita tahu sesuatu itu benar apa salah? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah ini perlu diselidiki dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita mau mempercayai sesuatu, nah di muka bumi ini ada banyak dikatakan ini firman Tuhan, itu firman Tuhan, tapi benar apa tidak? Nah, ini sangat penting. Jadi kalau seseorang mempercayai sesuatu, saya melalui kesempatan ini ingin bersaksi mewakili Pak Paul, ya. Bersaksi mewakili Pak Paul. Apa yang dia yakini ini, nah benar atau tidak?
Oke, Bapak Ibu sekalian, setiap orang di muka bumi ini, terutama di zaman modern ini, bebas meyakini sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi sekarang persoalannya itu adalah apa? Benar atau tidak? Ya, coba ya. Nah, mumpung kita masih ada waktu, ya toh, belum digotong, ya, belum ditaruh seperti gini. Mumpung kita masih ada waktu, belum menghembuskan nafas, saya ingin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, nah kiranya melalui kesempatan seperti sekarang ini merupakan satu momen kita sepertinya disentakkan gitu ya. Apa yang saya percayai selama ini benar atau tidak? Itu betul-betul firman Tuhan atau bukan? Nah ini harus ya kita menyelidiki, mencari tahu, sungguh-sungguh menyelidiki. Jadi gini, jangan beriman ikut-ikutan ya. Jangan beriman karena saya dilahirkan. Jangan beriman karena orang tua saya. Jangan beriman karena saya dilahirkan begini. Bukan. Ya, saya apapun Anda, yang Kristen juga, Anda apa yang kamu percaya selama ini itu kebenaran atau bukan? Ya loh, kalau salah bagaimana hasilnya? Nah, berarti akan sudah dibohongin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Nah, coba perhatikan yang kedua ini adalah begini. Ini ada banyak hal dikatakan di dalam Alkitab, seperti yang tadi kita baca, bahwa akan kumpul di udara dan lain sebagainya. Kenapa hal demikian dikatakan? Oke. Orang yang percaya Yesus katanya akan pergi ke sorga menurut Alkitab. Nah, logikanya bagaimana? Kenapa bisa masuk sorga? Alkitab berkata, ini statement Alkitab berkata bahwa sorga itu tempat maha kudus. Allah itu pribadi yang maha kudus. Oleh sebab itu tidak ada setitik dosa pun bisa masuk sorga. Tidak ada setitik dosa pun bisa menghampiri Allah. Nah, supaya bisa masuk sorga, supaya bisa menghampiri Allah, maka dosa itu harus selesai. Bagaimana cara dosa diselesaikan? Disinilah perbedaan kekristenan Alkitab dengan semua agama yang lain. Banyak ya, agama-agama yang lain. Apa perbedaannya apa? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dosa itu selesai kalau dosa itu dihukum baru selesai. Sebenarnya semua pemerintah di muka bumi ini pakai sistem ini. Maka itu kalau orang sudah bersalah, itu dibawa ke pengadilan, dihukum. Tidak ada satu pemerintahan di muka bumi ini pun yang memakai orang sudah bersalah, suruh dia bikin jembatan sebiji gitu, buat amal, selesai urusannya, nggak ada. Jadi orang itu harus dihukum. Nah itulah sebabnya, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Kenapa? Karena dosa harus dihukum. Nah, sebelum juru selamat yang direncanakan untuk datang dihukumkan, Allah suruh manusia melakukan sebenarnya ini ibadah simbolik yang menggambarkannya. Apa itu? Membangun sebuah mezbah, ambil seekor domba, taruh di atasnya, pegang kepala domba itu sambil mengaku salah, kemudian domba itu disembelih. Ini namanya domba korban. Kenapa namanya domba korban? Ya, manusia yang bersalah, dia yang jadi korban. Ya, makanya dia namanya domba korban. Ya, nah, domba korban ini, kok domba korban nanggung dosa manusia? Sebenarnya bukan dia yang menanggung dosa manusia. Dia cuma simbol. Karena yang akan datang, yang dinubuatkan akan datang, kemudian Yesus datang, Yohanes Pembaptis menunjuk kepadanya, katanya apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, itu menanggung dosa seisi dunia, persis seperti seekor domba ditaruh di atas mezbah, kemudian disembelih. Jadi Yesus menanggung dosa seisi dunia. Jadi dosa saya, dosa seisi dunia ditaruh ke atas diri Yesus, kemudian dia dijatuhkan hukuman yang terberat. Tidak ada hukuman yang lebih berat dari itu lagi, yaitu dipaku, digantung, mati dari pagi sampai sore. Kemudian dia mati. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, barang siapa yang mau percaya kepada Yesus, itu persis seperti sebelum dia datang, ya, membawa domba seekor di atas mezbah sambil pegang kepalanya, kemudian mengaku salah, domba itu disembelih. Jadi menaruh iman kepada Yesus, menaruh iman kepada Yesus bahwa Yesus, terima kasih engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya, sehingga saya tidak akan dihukumkan lagi karena Yesus sudah dihukumkan untuk menggantikan saya.
Ya, jadi Yesus dihukumkan untuk menggantikan saya, maka inilah yang disebut anugerah Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya sudah beriman, Yesus dihukumkan untuk menggantikan saya, apakah saya mudah-mudahan akan masuk surga? Ya, semoga masuk surga, semoga diterima, begitu? Oh tidak. Kenapa? Nah, coba buka. Ini tidak ada di kutipan ini. Ya, saya ingin membuka Roma. Ya, nah kita buka Roma pasal yang kelima. Roma, surat Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai 10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 saya baca demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9 katanya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi mudah-mudahan atau pasti? Pasti. Ya. Bukan semoga Pak Paul masuk surga. Ya. Semoga diterima di sisi Allah. Tidak ada begitu. Alkitab berkata apa? Pasti. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Ayat 10 sekali lagi dikatakan, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi mudah-mudahan atau pasti? Pasti ya. Jadi Pak Paul kita berkata pasti masuk surga. Ya, bukan mudah-mudahan, pasti. Nah, persoalannya sekarang Pak Paul yang pasti. Sekarang kita ini yang masih hidup ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Pak Paul pasti masuk surga dan sudah masuk. Ya, sudah masuk. Kemarin dulu ya, hari Minggu jam 12 lewat 20 menit. Hari Minggu jam 12 lewat 20 menit Pak Paul sudah masuk surga. Pasti, bukan mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sekarang kita ini yang belum mati nih, mau dapatkan kepastian nggak? Mau dapat pasti nggak? Nah, ini penting sekarang. Wah, kalau nggak pasti gawat ini ya. Tadi Bapak yang bawa bus itu gara-gara ada polisi di depan jadi agak kencangan sedikit. Saya pikir ini ya kalau terjadi sesuatu ya, kita nyusul Pak Paul ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, persoalan yang paling penting sekarang itu adalah apa? Kita masih pasti. Nah, kalau menurut Alkitab bagaimana bisa pasti? Yaitu apa? Kalau dosa kita selesai. Selesainya bagaimana? Selesainya adalah dosa kita dihukum. Lah kalau gitu kita dihukum dong. Yesus dihukumkan menggantikan saya. Nah, banyak orang tidak paham Yesus kenapa harus disalibkan. Kenapa Yesus harus disalibkan? Waktu itu, waktu Yesus kasih tahu murid-muridnya, kita akan pergi ke Yerusalem, katanya. Dan saya akan ditangkap dan akan disalibkan. Muridnya Petrus tarik dia ke samping dan bilang apa? Kiranya hal itu jangan terjadi padamu. Tuhan Yesus bilang apa? Kau pinggir, katanya. Jangan menghalangi. Karena apa? Yesus disalib itu memang sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Karena dengan cara demikian itulah jalan keselamatan disediakan bagi manusia. Yaitu dosa manusia bisa dihukumkan. Sehingga barang siapa yang kemudian percaya kepada Yesus, bukan lagi mudah-mudahan akan masuk surga, malah kenapa? Pasti. Wah, amin ya. Jadi akan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mendapatkan kepastian surga ini seharusnya apa dong? Ini melebihi kan mendapatkan apapun juga. Melebihi mendapatkan apapun juga. Mau dikasih rumah
150 M. Ya loh. Dikasih rumah 150 M. Tinggal berapa puluh tahun sih? Ya, nggak? Ada kolam renang, segala macam kolam ada. Sampai kolam air panas, air dingin, segala lengkap. Ya, itu hidup berapa lama di situ? Lalu masuk neraka, itu kolam panas di situ. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya mendapatkan kepastian masuk surga itu melebihi dari mendapatkan apapun juga. Yang paling mahal sebenarnya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, baik kalau begitu, ya ini pentingnya. Nah, kita nyanyi satu lagu. Lagu terakhir. Waktu bunyi sangkakala nomor 3. Nah, orang yang sudah pasti masuk surga. Ini masih ada banyak pertanyaan mungkin. Sedikit lagi. Ada orang tanya sama saya. Seringkali tanya saya, Pak, kan sudah percaya Yesus, besok-besok masih berdosa lagi. Tanya. Saya kasih tahu. Selama masih tinggal di dalam daging, kita tetap masih bisa berdosa. Sampai sudah baring begitu nggak berdosa lagi. Nggak berdosa lagi. Selama masih tinggal di dalam daging, kita masih berdosa. Ya. Nah, lalu berdosa kenapa masih bisa masuk surga? Ceritanya begini. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib menggantikan saya mengaminkan itu semacam sebuah transaksi. Jadi saya mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang saya hidup bagi Yesus. Tukar posisi. Ya. Nah, saya menghidupi kehidupan untuk Yesus. Dia mati bagiku, aku hidup baginya. Kalau saya jatuh dalam dosa, kalau saya tidak keluar dari Yesus, di hadapan Allah Bapa, saya tetap adalah orang yang dosanya selesai. Kenapa? Karena saya ada di dalam Yesus. Nah, ini istilah dipakai Alkitab itu adalah apa? Di dalam Yesus. Nah, jadi saya harus di dalam Yesus terus. Kalau saya di dalam Yesus, dilihat oleh Allah, saya dosanya selesai. Saya tidak boleh keluar dari Yesus. Itu saja. Oke, nah kalau saya tetap di dalam Yesus, saya pasti oke. Sangkakala berbunyi, saya pasti naik ke atas. Amin. Amin. Gimana? Yang sangkakala berbunyi yakin pasti naik ke atas, boleh angkat tangan coba. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mari kita nyanyi. Ayo Gideon. Ya. Kita akan naik ke atas. Sangkakala berbunyi, kita naik ke atas. Waktu dunia berhenti dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggilku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggilku ada. Para saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam, waktu namaku dipanggilku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggilku ada. Gimana ya? Ini ayatnya ini bilang, kalau bunyi sangkakala, kan tadi kita baca ayatnya, penghulu malaikat akan berseru dan sangkakala akan berbunyi, maka Pak Paul akan bangkit duluan katanya. Kemudian kita yang hidup, yang percaya kepada Yesus, yang berarti kita ada di dalam Yesus, dosa kita diselesaikan oleh Yesus, dan kita pun akan berubah seketika juga dan akan naik ke angkasa menyongsong Tuhan di angkasa. Sangkakala berbunyi. Nah, maksud lagunya itu begitu ya. Jadi, kenapa orang Kristen banyak nyanyi ini? Kenapa orang Kristen banyak nyanyi? Karena orang Kristen apa?
Tiap-tiap lagu yang kita nyanyikan itu kata-katanya mengekspresikan kebenaran, mengekspresikan hati kita, mengekspresikan harapan kita, ya semuanya. Oke? Jadi ayat yang terakhir, mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap katanya. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil, ku ada. Ya. Maksudnya sebenarnya bahasa Inggrisnya tuh bunyinya mestinya pada waktu ada panggilan datang, I'll be there ya. Saya pasti di sana ya. Saya akan di sana gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, mirip-mirip artinya gitu. Mari Gideon ya. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap, mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Oke, kita tutup acara kita dalam doa. Mari. Bapa di surga, kami sudah menghantar jenazah Pak Paul sampai ke tempat ini, tempat yang dimana dia sendiri siapkan Tuhan. Tuhan, kami tahu tubuhnya yang terbuat dari debu tanah ditaruh di sini hanya sementara, akan menunggu bunyi sangkakala. Penghulu malaikat akan berseru. Ini dikatakan dalam firman-Mu. Tuhan, itu Alkitab kami percaya adalah firman-Mu yang Engkau inspirasikan. Oleh sebab itu kami mengamininya dan kami memiliki pengharapan. Jadi Pak Paul akan bangkit lebih dulu, dan jikalau kami masih hidup akan bangkit lebih dulu, dan jikalau kami masih hidup kami akan berubah dan naik ke atas juga bersama dengan Engkau. Tapi kalau kami pun sudah meninggal seperti Pak Paul, tidak ada kekhawatiran, karena kami juga pasti akan dibangkitkan. Oh Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, kiranya peristiwa-peristiwa seperti ini, di mana ada orang mengakhiri hidupnya, itu menjadi momen untuk mengetuk hati kami. Apakah kami sudah siap? Apakah kami pasti masuk surga? Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Tuhan, biarlah kami untuk hal yang sangat penting, yang super penting ini, kami sungguh-sungguh memberi perhatian. Kami sungguh-sungguh mencari tahu, supaya kami bisa memastikannya, dan ada ketenangan jiwa kami Tuhan. Ada sukacita, ada kedamaian, ketenangan hati dan jiwa kami, karena kami pasti akan masuk surga. Bapa di surga, acara kebaktian di sini sampai di sini. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu sehingga semuanya bisa selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya peletakan nisan, kami persilakan untuk keluarga inti. Pak Rubin mungkin. Antara foto sama itu ya. Ini sambil lihat kamera Bang, ada kiri Bang. Saat lihat kamera, ya. Baik, selanjutnya peletakan bunga tangan, persembahan Sandi Gohir. Kami persilahkan perwakilan keluarga inti. Di samping posisi mana? Di samping nisannya. Iya. Baik, selanjutnya tabur bunga untuk keluarga inti kami persilahkan. Mari. Boleh. Sebentar.
tidak pakai baik. Nah, yang lain boleh ikut. Mungkin dari keluarga kerabat lainnya kami persilakan. Ya, silakan. Ditutup tanahnya ya, biar bagus. Ya, kita tabur tutupin kanannya dengan bunga. Mari. Tutupin. Tanahnya ditutup ya, Ah, biar bagus. Ya. Kalau sudah semua dihabisin aja nak. ya. Bagus.